Apa kabarnya? Tentunya sehat luar biasa. Ya, kita harus bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah secara online. Ya, kita harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita cepat-cepat bisa beribadah di gereja, kita bisa bertemu secara langsung, dan kita bisa memuji nama Tuhan secara luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita hari ini hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Untuk hidup di dalam Kristus ialah kita harus meniru atau kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Ya, baik adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, mari siapkan persembahannya, mari siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita mulai kebaktian kita siapkan hati kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Allah Bapa yang maha baik, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kami, hingga kami bisa beribadah pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah kami, anak-anak sekolah minggu yang kami telah siap untuk beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Tuhanlah yang hadir bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Walaupun Tuhan kami beribadah dari rumah masing-masing secara live streaming, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu di masa pertumbuhannya, di masa sekolahnya. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, memberkati mereka di dalam sekolahnya, di dalam masa tumbuh kembangnya, sehingga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak yang patuh pada orang tua dan anak yang taat dan takut kepadamu Tuhan. Kami bersorak-sorak, kami memuji memuliakan kesetiaan-Mu melalui mulut kami dan melalui perbuatan kami. Berkatilah itu Tuhan ibadah kami ini, agar menjadi persembahan yang harum bagi pemuliaan nama-Mu. Guru-guru sekolah minggu dan gereja-Mu Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati, sehingga semuanya pelayanan kami hanya untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dalam salah dan dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak sekolah minggu, dengan kepujian kita jingkung badannya besar ya. Jingkung badannya besar. Mari kita berdiri, gerakannya masing-masing ya adik. Jingkung badannya besar. Jingkung badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh
hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sama kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita kita mengatakan jalan serta Yesus. Yuk, kami olahraga ya. Yesus, terima kasih untuk pada hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Tuhan Yesus, kami doa untuk setiap anak sekolah minggumu supaya tetap semangat belajar dan sekolah minggu dari rumah. Tuhan, berkati setiap guru-guru sekolah minggu kami, berikan mereka panjang umur, rezeki yang murah, dan semangat dalam memimpin kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan, yang berkati supaya mereka mampu memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap teman-teman kami yang belum tahun pada tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa anak-Mu. Haleluya, amin. Kembali kita angkat pujian kita katakan pertolongan-Mu Tuhan. Hatiku tenang
Salam, anak sekolah minggu remaja yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Bersyukur untuk puji-pujian dan doa yang sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan itu menjadi sukacita, kekuatan yang baru bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, arahkan hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, amin. Baik, mari kita buka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita buka kitab Kolose. Kolose. Kitab apa yang banyak sayur? Kitab Kolose, ada kol, ya. Kitab Kolose pasal yang kedua, perjanjian baru ya. Kitab Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat 6 dan ayat 7, hanya 2 ayat. Kolose 2 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan, semua ikut dalam hati. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema hari ini hidup dalam Kristus. Ya, kita akan merenungkan bagaimana hidup dalam Kristus. Beberapa minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Lalu kita merenungkan bagaimana Yesus bangkit. Yesus yang bangkit itu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus yang bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia tidak Tuhan yang mati. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar bersama seperti apa kata Paulus kepada orang Kolose. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Pada saat Paskah yang lalu, pada saat perayaan-perayaan yang ada, kita sering merenungkan siapa Yesus. Tapi menerima Yesus lebih dari sekedar merenungkan Dia pada saat perayaan-perayaan. Apa arti menerima Yesus Kristus? Mungkin ada orang bilang, ya aku kan sudah Kristen. Papa mama aku Kristen. Opungku Kristen. Betul. Tapi menerima Yesus Kristus bukan tentang agamamu Kristen. Banyak orang Kristen, tapi belum menerima Kristus. Karena apa? Karena dia masih mengatur dirinya sendiri. Ya. Karena dia tidak mau dipimpin oleh Yesus. Contoh, anak sekolah minggu remaja yang tidak mau dipimpin oleh Yesus. Malas berdoa, rajin main game. Iya kan? Main game bisa berjam-jam tahan. Berdoa, nggak mau. Banyak anak sekolah minggu remaja main game itu sampai larut malam. Tapi tiba hari Minggu, diajak sekolah Minggu, diajak ke gereja, nggak mau. Bukan hanya sekolah Minggu remaja, pemuda, orang tua juga banyak seperti itu. Karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Kolose, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu artinya, Yesus Kristus yang bangkit itu, yang hidup itu, harus menguasai hidup kita. Sebagai Tuhan, Tuhan artinya penguasa tunggal, penguasa mutlak. Hanya Dia yang berkuasa. Karena itu menerima Yesus berarti membuka hati dan membiarkan hidup kita sungguh-sungguh hanya dipimpin oleh Yesus. Bukan dipimpin kemauanmu, bukan dipimpin pikiranmu, tapi dipimpin penuh oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau kerjakan harus selaras, harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya Paulus berbicara tentang hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini berbicara hidup yang terus-menerus bertumbuh di dalam Yesus. Nah, coba lihat jari ini. Saya mau sampaikan lewat jari kelingking. Jari yang paling kecil, betul. Jari yang paling kecil ini jari siapu dan ini. Jari kelingking yang kecil ini menunjukkan tubuh kita yang kecil perlu bertumbuh. Supaya tubuh kita bertumbuh sehat, kekar, tinggi, tegap, harus makan yang bergizi, minum
yang cukup, olahraga yang cukup, istirahatnya cukup, gizinya lengkap. 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Iya kan? Bukannya 4 sehat 5 sempurna. Nah, hari ini orang yang mau bertumbuh dalam Kristus juga perlu gizi yang cukup. Yaitu apa? Firman Tuhan, doa, dan tiap-tiap hari hendaklah hidupmu sejajar, selaras, dan mau dipimpin oleh Yesus. Itu selanjutnya yang menjadi renungan kita. Nah, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini, kita mau belajar bahwa kita harus berakar dan berbuah. Pernah lihat tumbuhan? Semua ada akar. Akar itu akan masuk terus ke dalam tanah, tidak kelihatan. Tapi semakin besar, semakin kuat. Dan dia akan kuat untuk menopang pohon yang batangnya besar sekalipun. Akar ini bisa menembus lapisan-lapisan tanah untuk mengambil gizi bagi tumbuhan. Akar. Demikian juga kita harus semakin hari, semakin terus dekat dengan Yesus. Untuk kita bisa semakin bertumbuh dalam Yesus. Karena itu harus semakin giat di dalam Yesus. Beribadah, berdoa, membaca firman, bersekutu, doa pagi, doa malam. Anak remaja dikurangi gamenya. Harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita berdosa. Kalau kita punya waktu banyak bermain game dengan teman-teman. Tapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Hati-hati. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang, ingat penciptamu pada masa mudamu. Sebelum datang hari-hari yang jahat. Ingat Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini masa-masa mau ujian. Bagi yang kelas 3 SMP, bagi yang kelas 6 SD. Bahkan mungkin bagi yang sudah tamat SMA, ada yang UTBK, ada yang mau tes perguruan tinggi, ada yang mau tes pekerjaan. Mari andalkan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Untuk engkau semakin menikmati kekuatan dalam Tuhan. Dan selanjutnya, firman Tuhan hari ini ditutup dengan hendaklah kamu selalu bersyukur. Bersyukur. Menikmati, menerima apa yang Tuhan beri. Coba anak sekolah minggu hitung apa yang sudah Tuhan beri bagimu. Sejak engkau lahir. Sejak dalam kandungan. Hingga saat ini sudah berapa usianya? Ada yang sudah usia 16, 15, ada usia 8, 5, 4. Coba hitung apa berkat yang sudah Tuhan beri bagimu. Orang tua yang baik. Pendidikan yang baik. Wah, ini paling penting. Napas tiap-tiap hari. Coba kalau besok itu nggak bernapas lagi. Bangun? Bisa? Nggak bisa. Kalau orang tak bernapas sama dengan orang yang is dead, mati. Karena itu, bersyukur untuk napas yang Tuhan beri. Apalagi? Kesehatan. Wah, coba goyang-goyang jempolnya. Bersyukur, jempolnya masih bergoyang. Karena itu orang yang di dalam Kristus, ciri-cirinya, dia akan bersyukur. Menikmati apa yang Tuhan beri. Banyak anak-anak tidak bersyukur. Masaknya mamanya masak sayur. Wah, nggak enak, nggak dimakan. Mamanya masak ikan. Apa ikannya mak ini? Telur. Nggak enak. Apa lauk kita mak ini? Sayurnya bayam. Wah, nggak enak, nggak mau makan. Nggak bersyukur. Kalau dia marah-marah. Mama jahat. Tidak bersyukur. Anak sekolah minggu remaja yang mengaku percaya Yesus harus bersyukur dalam hidupnya. Lalu orang yang percaya kepada Yesus seperti tema hari ini. Anak Tuhan harus rendah hati. Rendah hati itu seperti Yesus yang rendah hati. Sekalipun dia Tuhan tapi dia mau turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan kamu dari hukuman dosa. Demikian juga kita harus merendahkan hati Tuhan. Aku orang berdosa, ampuni aku. Sehingga kalau orang yang rendah hati yang mengaku dirinya berdosa di hadapan Tuhan harus mau juga mengampuni orang lain. Ada di sini anak sekolah minggu yang masih SKT sama temannya. Anak remaja yang SKT sama temannya. Atau juga mungkin sama orang tuanya ini SKT. Nggak dicakapin mama papanya. Ada di sini anak sekolah minggu remaja yang suka marah-marah sama orang tuanya. Allah mama gitu ya. Allah papa. Marah-marah.
Anak sekolah minggu, belajar rendah hati, mengampuni, dan minta ampun. Yesus mengajarkan kita hidup yang bersyukur. Yesus yang mengajarkan kita hidup rendah hati. Karena itu, mari bertumbuh, berakar, dan hidup dekat dengan Yesus. Supaya engkau bisa rendah hati, supaya engkau bisa tetap bersyukur, dan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami senantiasa bersyukur dan bersyukur. Mengajar kami rendah hati. Tapi lebih lagi Tuhan, ajar kami untuk terus bertumbuh dalam Kristus, berakar dan berbuah. Dibangun di dalam Engkau untuk menjadi anak-anak yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua berdiri. Ayo berdiri semua. Yang masih duduk itu berdiri. Ayo. Ya, semua berdiri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Ibadah kami boleh kami nikmati bersama. Bersyukur kakak guru sekolah minggu yang sudah melayani pada hari ini. Bersyukur untuk teman-teman kami juga yang ambil bagian. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap apa yang sudah kami nikmati, pujian, doa, bahkan firman-Mu. Tuhan dipermuliakan, kami dikuatkan. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kelas 6 SD,
kelas 9 SMP, bahkan kakak-kakak abang kami yang kelas 12, bahkan yang akan mencari pekerjaan, yang akan UTBK, semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka bersemangat, bersuka cita, tidak kecut dan tawar hati, tidak takut dalam menghadapi ujian-ujian tes yang sedang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh lulus dengan hasil terbaik. Bahkan Tuhan, biarlah mereka menikmati sukacita proses Tuhan untuk membawa mereka menemukan masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan kami. Tutup bungkus lindungi kami dengan kesehatan yang dari Tuhan, jauh dari segala sakit penyakit, bahkan pandemi COVID yang sedang merebak pada saat ini. Kami jauh dari itu, kami sehat. Orang tua kami juga Tuhan sehatkan. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati usaha, untuk Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan. Berkati pengurus dan guru-guru sekolah minggu dengan sukacita, dengan kesatuan hati terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk bangsa negara kami, Tuhan pulihkan. Biarlah proses vaksinasi COVID berjalan dengan baik sampai ke daerah terpencil. Semua masyarakat dapat menikmati, terbebas dari COVID-19, bahkan bangkit secara ekonomi. Kami juga bersyukur untuk kami semua yang boleh mengikuti ibadah. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu, bahkan hari-hari selanjutnya pun kami nikmati dengan sukacita dari Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalan kon nami salah kana torsa. Dopam hasoman nami torang age huja. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya. Ini ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang manis yang mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita dan duduk yang tenang. Tetap dipertahankan ya. Terima kasih buat papa mama yang tetap setia mengingatkan dan mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya. Kami, kakak dan abang guru sekolah minggu kalian tetap mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker bila keluar rumah, dengarkan pesan papa mama ya adik-adik untuk tetap semangat belajar. Persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian nantinya. Oke, tetap semangat, sukacita, kita bertemu di ibadah minggu depan. Dan kakak ingatkan untuk ayat hafalannya, dihafal ya adik-adik dan dikirim ke WA orang tua. Dan kami mengucapkan terima kasih juga buat orang tua kami yang tetap
sekolah minggu untuk memberi semangat kepada anak-anak dalam menyampaikan ayat hafalan. Terima kasih buat Inang Mama Arni dan juga Inang Porhanger yang telah memberikan begal nyuhur untuk memberikan semangat dan sukacita buat adik-adik yang tetap setia memberikan ayat hafalannya, dan kami pilih ada beberapa yang lebih rajin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.